Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih Ada di rumah, kembali lagi bersama pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Apa kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak? Terima kasih juga sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar para pemirsa setia Mek TV? Kembali lagi bersama saya Khairuddin dalam program Selamat Pagi Sultra, yang pastinya akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif bagi kita semua. Dalam program kali ini kita akan menghadirkan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Suparman Denglalang dengan Ibu Darmawati sebagai owner dari Bakso Denglalang khas Makassar. Apa kabar dan selamat pagi? selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Kondisi jalan tadi? Baik-baik semua ya. Jadi kita akan membahas mengenai Bakso Denglalang khas Makassar. Pak Suparman dan Ibu Darmawati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah datang di studio pagi ini. Kami ingin tahu sih, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Bakso Denglalang. Bagaimana awal mula Bapak atau Ibu memulai usaha Bakso Denglalang ini? Itu Pak, sebelumnya ada di Kendari itu bakso khas Makassar ini awalnya kita menjualnya di Makassar di Jalan Garuda. Sebelumnya kita menjual di sana, terus karena sesuatu hal kita melangkah ke Kendari dan mencoba untuk kita melihat ada peluang di sini, di mana setiap kali kita pergi makan di warung makan khususnya bakso, saya belum pernah menemukan ada bakso khas Makassar atau pernah menemukan bakso kasar pada umumnya yang kita temukan di Makassar. Nah, dari situ kami berpikir, bagaimana kalau kita memanfaatkan peluang ini, karena kita memang skillnya udah ada. Bagaimana kalau kita memasarkan produk yang tidak ada sebelumnya. Seperti itu Pak. Terus kenapa bisa membuka di Kendari? Iya, karena itu tadi kita lihat ada peluang di mana di setiap warung makan saya temukan di Kendari, di khususnya bakso, saya tidak pernah menemukan bakso kasar itu. Jadi kami berpikir bagaimana kalau kita coba untuk memasarkan. Barangkali mungkin untuk warga Kendari khususnya bisa menerima atau mencoba produk ini, bakso kasar ini, dan ternyata setelah kami mencoba memasarkan, itu diterima di kalangan masyarakat. Jadi terus Bakso Denglalang khas Makassar ini mulai adanya di Kendari di tahun berapa? Sekitar 1 tahun yang lalu Pak. Setahun yang lalu. Iya, udah setahun. Wah, ini sangat inspiratif bagi kita semua pemirsa. Jadi kalau ada yang mau mencoba dengan Bakso Denglalang khas Makassar, bisa jalan-jalan di daerah Andonoho. Terus selanjutnya adalah bagaimana, apa yang membedakan antara bakso
denglalang khas Makassar ini dengan bakso-bakso yang ada di Kota Kendari ini? Banyak perbedaannya, Pak. Ya. Pertama, dari bakso denglalang sendiri itu kami memproduksi namanya bakso kasar atau biasanya orang kenal bakso kriwil. Dan kedua, ada namanya bakso kotak. Bakso kotak itu hanya kita bisa temukan di bakso Makassar aja. Pada umumnya kan bakso hanya bulat, Ya. pasti bulat atau pakai tahu kayak begitu. Ini segi 4. Ini segi 4. Ini unik ini. Ya unik. Terus kita punya ada namanya kerupuk pansitnya itu. Orang kan pada umumnya biasanya hanya menjual dalam bentuk kerupuknya aja, tidak ada isinya, Pak. Kita ada isinya, ada isiannya bakso. Terus dari mie-nya, kita ada namanya mie lipat. Mie lipat. Orang kan biasanya pakainya mie yang pada umumnya, Pak. Kita pakainya mie lipat di sini. Tapi kita juga menyediakan mie biasa. Dan semua kayak mulai dari sausnya, kita dari Makassar semua. Bahan bakunya. Ya mungkin bisa dijelaskan ke Pak Suparman Delalang adalah apa saja yang menjadi bahan utama dalam pembuatan bakso khas Makassar ini? Apa bahan utamanya, Pak? Bahan utamanya itu ya, yang terpenting kualitas daging yang bagus, segar. Kondisi daging itu kalau bisa ya, tidak bisa lewat dari 5 jam. Ya, tidak bisa. Jadi di bawah dari 5 jam itu kondisi daging segar. Jadi pada saat diolah menjadi bakso itu, maka hasilnya akan ini kenyal. Intinya bakso khas Makassar ini punya ciri khas sendiri. Ya, punya. Dan cara pengolahannya juga beda dengan bakso-bakso yang lain. Karena kita punya ciri khas sendiri, yaitu bakso kasar dan cara pengolahannya juga beda jauh. Yang jelas bahwa bakso Delalang khas Makassar ini punya ciri tersendiri lah. Iya. Sehingga mungkin para pemirsa banyak yang penasaran bisa nanti mencoba untuk bakso Delalang ini. Terus bakso Delalang ini bisa mungkin dibagi tipsnya, resepnya dalam pembuatan bakso Delalang ini. Ada tim Dungkim Bu Darmawati. Yang pertama sih itu pertama dari bahan baku ya. Yang pastinya harus daging segar. Karena kami itu betul-betul 100% full daging. Dan itu kami memilih yang kualitas bagus. Karena kita di sini menjual kualitas, Pak. Oh, menjual kualitas. Iya, kualitas harus nomor 1. Karena ya seperti itu, kita harus memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kita harus memberikan bahwa bakso khas Makassar ini, bakso Delalang ini betul-betul beda daripada yang lainnya. Mempunyai keunikan tersendiri, Pak. Dan dari daging bakso kasarnya itu beda dari bakso lain karena ada bakso uratnya yang memang ada seratnya, Pak. Ada seratnya. Ada serat, iya. Oh, berarti. Dan itu belum tentu diketahui oleh pengusaha bakso yang lain. Yang jelas semua unik lah di sana. Jadi mungkin itu penyampai dari bakso Delalang. Jadi masih banyak informasi-informasi yang kita ingin gali dari owner dari bakso Delalang khas Makassar ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak. Ya sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda.
warung makan ayam goreng Bang Awal. Rumah makan dengan konsep ambil sepuasnya yang sudah jadi favorit banyak orang. Dengan menu khas rumahan yang lezat dan harga terjangkau, kami pastikan pengalaman makan Anda tak terlupakan. Harganya ramah banget di kantong. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan mampir. Begitu masuk, kalian langsung bisa pilih menu makanan favorit tanpa ribet antri. Tinggal ambil, tinggal pilih sesuai selera kamu. Ya, ayam goreng Bang Awal itu ide untuk ayam goreng Bang Awal ambil sendiri sepuasnya pastinya dari keinginan pelanggan ya. Pelanggan yang semakin hari semakin menuntut banyak hal termasuk keinginan untuk bisa mengambil sepuasnya. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa kami ingin menawarkan sebuah konsep yang baru ya. Jadi pengalaman yang baru yang berbeda dengan rumah makan yang lain. Saya kira seperti itu. Ayam goreng Bang Awal sendiri sekarang di Kota Kendari ada di 3 outlet ya. Yang pertama itu di cabang Sao-Sao, tepatnya di depan BTN 1 Perumnas. Yang kedua ada di Jalan Bypass, tepatnya di samping Hotel Swiss Bell. Yang ketiga ada di Jalan ZA Sugianto, tepatnya berjejer dengan Rumah Sakit Abu Nawas. Untuk reservasi dari ayam goreng Bang Awal sendiri bisa teman-teman atau warga Kota Kendari menghubungi nomor di 0812 9777 904. Untuk Instagramnya sendiri di ayamgoreng_Bang Awal. Dan untuk TikToknya sendiri kita ada official Akba. Untuk pelayanan online kita juga tersedia di platform Grab. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat makan yang rasanya juara, porsinya bebas, dan harganya tetap bersahabat, gak usah mikir 2 kali. Warung makan ayam goreng Bang Awal solusinya. Di sini, kamu bisa ambil sepuasnya, makan tanpa batas, dan nikmati setiap suapan dengan puas. Mau bareng teman, keluarga, atau sendiri pun tetap seru. Jangan lupa follow media sosial mereka biar gak ketinggalan promo dan info cabang baru. Nama lengkap itu Kadri Triwahyuli, dipanggil Ririn, makanya kenapa itu hits Rin. Saya sama suami berinisiatif buka warung makan, rumah makan lah istilahnya. Yang konsepnya itu dia tradisional, modern, nyaman, jadi kita bisa makan tapi suasana rumah tetap ada. Kita pengen punya rumah makan itu yang bisa bawa keluarga, nyaman, makanannya juga kita santai, rileks, makannya tidak tegang begitu, jadi kayak berasa makan di rumah. Sinonggi itu kita paketnya ada semua, pokea juga ada, dan itu kan hanya ada di Sulawesi Tenggara ya kalau pokea ya. Kalau seafood kerang-kerang itu mungkin banyak di luar, tapi kalau pokea itu hanya ada di Kendari. Menu umumnya itu kita ada nasi goreng, terus ada yang best seller juga itu buncis telur asin. Itu insya Allah sih sejauh ini pas kita dari awal launching untuk bikin menu itu peminatnya luar biasa. Jadi sekarang itu ada Grab, kita masuk di aplikasi Grab, bisa di sosial media itu bisa di Instagram, Facebook. Kita juga ada nomor admin ya, bisa dihubungi, nomor saya pun juga bisa, sudah banyak yang di-share. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa datang, customer semakin rame,
dan semakin banyak tenaga kerja yang bisa saya hire di kedua tempat ini, setidaknya mungkin tidak mengurangi pengangguran, tapi bisa membantu orang-orang yang ingin bekerja dengan kami begitu. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. UKM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak. Terima kasih juga sudah Saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda. Kembali bersama dengan saya dengan dua bintang tamu di program Selamat Pagi Sultra. Obrolan yang sangat menarik pada pagi hari ini. Jadi kita kembali akan menanyakan beberapa hal kepada dua bintang tamu kita ini, yaitu mungkin ke Ibu Darmawati atau Bapak Suparman. Apakah ada menu lain yang disiapkan di bakso Denglala khas Makassar ini selain daripada bakso khas Makassar? Ada Pak. Ya. Kita juga memproduksi ubi goreng mekar. Itu salah satu daya tarik juga karena ubi gorengnya itu kita menyediakan lombok ingusnya. Nah, biasanya kan orang pada umumnya hanya jual ubinya saja. Kita menjual dengan lombok ingusnya juga. Jadi yang mau take away boleh, yang mau makan di tempat juga boleh. Dan ada beberapa memang pelanggan yang datang hanya mereka ingin membeli ubinya juga. Karena ada lombok ingusnya. Seperti itu Pak. Terus ke Pak Suparman, ada menu lain yang bakso yang khas selain khas Makassar ini? Selain dari bakso kriwil itu, yang ciri khas itu, ada bakso lain yang kita sediakan, yang pada bakso umumnya. Oh, pada bakso-bakso yang lainnya. Ya, kami menyediakan itu bakso sejenis bakso urat, tersedia, bakso keju, tersedia, bakso tenis ya, tersedia. Dengan bakso bundar biasa, ya, biasa di mana makan bakso halus, itu kami menyediakan. Jadi di bakso khas Makassar Denglalang ini bukan hanya yang khas Makassar yang itu, khas Makassar itu yang bakso kriwil, tapi kita juga menyediakan punya bakso umum, bakso-bakso yang ada yang tempat lain. Itu. Dan kita punya itu kuah dengan cita rasa tersendiri. Arti tapi menu unggulannya adalah bakso khas Makassar. Tapi tidak tetap juga menjual bakso-bakso pada umumnya. Iya tetap. Iya Pak, ada. Iya. Ada yang lain lagi? Termasuk lomboknya Pak. Kita lomboknya itu lain daripada yang lain karena kita memakai lombok kuning. Oh, lombok itu lombok kuning itu terkenal dengan pedas sekali. Jadi kelas utamanya nih mungkin iya, lombok. dari lomboknya juga. Dari lomboknya. Bukan lombok tumis yang pada umumnya. Ini bahan bakunya semua dari Makassar kita atau? ambil dari Makassar. Semua dari Makassar. Iya, mulai dari sausnya, lomboknya. Dagingnya? Daging tetap di sini tetap karena di kita sini. langsung di Pemulongan begitu. Mie-nya? Kalau mie-nya kita juga dari Makassar. Dari Makassar. Ada yang mie lipat dari Makassar. Kita langsung ambil dari pabriknya. Mie lipat ya? Iya. Kalau mie biasa beli di sini. Oh, beli di sini. Kita menyediakan juga mie biasa atau bihun. Ya. Ada juga. Oh begitu ya. Jadi memang bakso Denglalang ini punya, pokoknya semuanya bisa mungkin para pemirsa bisa ketika datang di sana mau menikmati bakso pada umumnya, ada juga bakso yang unggulan yaitu bakso khas Makassar. Ya seperti itu ya. Terus apa yang membedakan bakso khas Makassar ini dengan bakso dari daerah-daerah lain? Mungkin ada yang dari daerah bakso yang pada umumnya apa yang membedakan? Ya, salah satunya itu Pak bakso kasarnya.
terus dari mie pansitnya, kerupuk pansitnya itu kita ada isiannya, bukan hanya kerupuknya aja Pak. Iya. Terus dari mie lipat. Mie lipatnya. Mie-nya itu punya ciri juga ya? Iya, ada punya ciri khasnya. Mie lipat itu agak lebih besar teksturnya, bentuknya. Dan lomboknya juga, lombok kuningnya itu. Semuanya sih memiliki keunikan tersendiri Pak. Punya keunikan. Pokoknya para pemirsa Mek TV Sultra yang ingin tambah penasaran menyaksikan acara ini bisa langsung ke tempatnya Bakso Deng Lala khas Makassar. Terus sejak buka, bagaimana perkembangan Bakso Deng Lala ini di Kendari? Terus apakah Anda punya rencana untuk membuka cabang lain? Bisa mungkin, apakah Pak Suparman atau Ibu Darmawati? Kalau untuk perkembangannya kita mengevaluasi 1 tahun terakhir Pak. Sejak dibuka. Kita buka, kita evaluasi terus, mengevaluasi dan itu ada perkembangan. Ada perkembangan. Dan sangat alhamdulillah kita brand kami itu diterima di kalangan masyarakat. Khususnya di Kota Kendari. Karena setiap pengunjung kami itu kita kan evaluasi mereka. Bapak bagaimana dengan bakso kami, bagaimana ininya, dan alhamdulillah mereka pada saat mereka datang di sana ditanya-tanya juga. Iya, karena kami tanya-tanya Pak sebagai bentuk untuk evaluasi kami. Iya. Dan ternyata ya alhamdulillah mereka memang penasaran dengan brandnya aja. Mereka sudah penasaran apa sih ini bakso khas keunikan Makassar sendiri dari khas Makassar itu. Ketika mereka singgah makan dan mencoba, alhamdulillah mereka semuanya pada suka. Ada sih beberapa juga mungkin karena baru coba Pak ya, tapi lambat laun mereka juga udah terbiasa. Dan itu perkembangannya luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Ya, saking ininya Pak, kemarin juga kita sempat didatangi sama Ibu Wali Kota dan Pak Wali Kota beserta rombongannya, karena mereka sering melihat iklan kami di media sosial, sampai mereka juga apa sih yang ada keunikan dari bakso Deng Lalang ini. Iya. Terus tadi mungkin dari Pak Suparman Deng Lalang ada rencana ekspansi atau buka cabang baik yang ada di Kota Kendari atau mau ekspansi keluar dari Sulawesi Tenggara atau di Makassar kembali buka di sana atau gimana Pak? Kalau untuk ke depan ini ada, tapi untuk saat ini belum. Fokus dulu di pengembangan ini ya? Fokus untuk dikembangkan ini. Tapi untuk ke depan sih ada, untuk buka cabang. Sepertinya kalau dari kami ini ya pilih untuk buka titik di luar kota, karena kita sudah evaluasi di dalam Kota Kendari itu ya, syukur alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi ada rencana untuk membuka di luar kota. Di luar kota. Ya. Apakah tujuannya itu supaya di Kolaka atau di Bobo atau di Makassar itu ada punya rencana. Tapi tujuan utamanya dulu rencana saya mau buka di Makassar. Di Makassar. Kembali lagi ke sana. Iya. Tapi sekarang lagi fokus di Kendari. Iya, memperkuat sistem dulu Pak. Nah, terus kalau pemirsa Mek TV Sultra ingin mencoba bakso Deng Lala khas Makassar ini, di mana alamatnya? Alamatnya ada di Jalan Jenderal Ahana Sution, di daerah Donuhu, pas depannya Bang Gandalata. Oh, Gandalata. Itu sekitar 200 meter dari kampus Mandala. Kampus Mandala, berarti di daerah kampus dekat dengan kampus Universitas Haluolio. Iya. Ya sekitar itu. Mandala Walu ya. Oh, kampus Mandala. Iya. Di daerah Donuhu ya. Donuhu. Terus jam bukanya jam berapa? Kita open order itu Pak mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Terus selain daripada dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu,
apakah ada memakai layanan lain mungkin lewat pesan online atau apa? Kalau pesan online-nya ada, kita dari GrabFood dan GoFood bisa, hanya tetap di jam operasional, Pak. Di jam ya, operasional. Karena kami konsisten dengan jam 5 sore. Oh tetap. Iya. Jadi pemirsa Mek TV Sultra yang pengen menikmati bakso Deng Lala khas Makassar ini bisa langsung di Jalan Anusution di depannya Bang Ganda Lata di jam 5 sore mulai buka ya. Terus bisa juga lewat aplikasi Grab ya. Iya, GoFood, GrabFood. GrabFood ya. Terus mungkin yang selanjutnya adalah apakah ada promo spesial apalagi menghadapi Natal dan Tahun Baru di bulan depan. Apakah ada promo spesial dari pihak Bakso Deng Lala ini? Biasanya sih kita mengadakan Pak promo itu di hari tertentu. Ya. Misalnya di hari-hari besar kami mengadakan promo. Nah rencana nanti ini misalnya Natalan, Tahun Baru kita ada promonya. Ada promo. Iya. Ada. Terus yang sekarang ini? Kalau saat ini belum, tapi kami mencoba untuk membuat programnya dulu, Pak. Membuat program ini. Terus adakah menu yang baru yang wajib dicicipi atau dinikmati oleh para pemirsa? Ada menu baru untuk saat ini? Kalau menu baru sih nggak ada, hanya kalau menu pelengkap ya itu tadi ubi gorengnya. Karena baksonya itu akan tambah lebih nikmat Pak apabila dikombinasikan dengan ubi gorengnya tadi. Dan ada juga kita menyediakan minumannya. Es jeruk, ada es tehnya. Iya. Jadi saya mungkin perlu sampaikan kepada para pemirsa Mek TV Sultra. Jadi kalau mau menikmati bakso khas Makassar ini, Deng Lala ini dengan rasa yang otentik, langsung aja ke Jalan Nasution ya, iya. Di daerah kampus. Saya yakin setelah Anda mencoba, pasti Anda ketagihan. Pasti Anda ketagihan. Terima kasih banyak kepada Pak Suparman dan Ibu Darmawati atas waktunya dan cerita menariknya di pagi hari ini. Demikianlah obrolan kita pagi ini tentang bakso Deng Lala ya khas Makassar. Kita tetap saksikan program Selamat Pagi Sultra di Mek TV Sultra. Akan kembali di besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. UKM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Makasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak. Terima kasih juga sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda. Mades Catering terletak di Jalan Haiba Dalam, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk lakukan pemesanan, kamu bisa menghubungi melalui 0823 3555 5435 atau melalui akun Instagram resmi @cateringmades2017. Atau kamu juga bisa menikmati prasmanan di rumah Mades secara langsung bersama kami. Ini ayam buttermilk, ayam potong, bisa juga ayam kampung. Ya, tergantung dari requestan customer ya. Ada juga telur puyuh balado campur dengan kentang, terus sup putih, terus ada udang dimasak liku. Masak liku. Ini sup merah. Ini yang baru juga, kebetulan daging itu kambatu, beda daripada yang lain. Daging kambatu yang di slice terus kita masak, kita aransemen kembali, dimasak dengan lada hitam. Terus ada
Sopo tahu. Sopo tahu. Ini juga daging asap juga yang di asam manis. Telur puyuh lombok hijau. Ya. Ikan filet saus lemon. Nah, dari makanan ini semua bisa di-request ya dari customernya masing-masing. Seperti ini contohnya ada ayam potong. Nah, di sini customer bisa request langsung mau ayam kampung atau udang, cumi, bisa dimasak seperti ini. Begitu juga dengan masakan yang lainnya. Dengan pengalaman melayani lebih dari 25 tempat dalam sehari, kami memahami kebutuhanmu akan makanan lezat dan berkualitas. Mulai dari sate ayam yang menggugah selera, daging sapi lada hitam, sup bola, acar yang segar, coto daging yang kental dan nikmat, serta pilihan dessert lumer yang tidak kalah segarnya. Jangan ragu, lakukan pemesanan di Mades Catering. Untuk kebutuhanmu, kami siap melayani dengan ramah dan profesional. Kalau ada pesta, jangan cari ketinggalan di dalam catering Mades. Welcome Mades. Sukses selalu. Prima Salon dan Spa Refleksi di Kendari menawarkan berbagai layanan kecantikan dan kesehatan, seperti hair care, hair treatment, face care facial, waxing, manicure, pedicure, dan eyelash extension. Salon ini juga menyediakan layanan body treatment, massage, dan pijat refleksi. Selain itu, ada juga layanan sulam alis, baby dan maternity care, serta make up untuk acara spesial. Prima Salon dan Spa Refleksi juga memberikan jasa layanan home service dan penghapusan tato dan sulam alis dengan metode laser. Dengan layanan yang lengkap dan prima, Prima Salon dan Spa Refleksi menjadi pilihan tepat untuk memanjakan diri dan merasakan manfaat perawatan yang lengkap. Antara lain ada spa refleksi, ada spa wajah, ada spa, hair spa, dan berbagai macam layanan spa lainnya. Itu Salon Prima ada di Jalan Martandu, nomor 18, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kita semua produknya dari brand L'Oreal, profesional. Dan L'Oreal ini tidak bisa dibeli di pasaran. Dia harus digunakan dengan edukasi. Analisa kondisi rambutnya baru bisa kita gunakan. Kami di sini untuk treatment ketombe pada umumnya yang menjadi andalan kami adalah menggunakan treatment untuk scrub ketombe. Kemudian kita menggunakan untuk perawatan body care, lulur kita menggunakan dari ini, susu, milks. Ini. Namanya dia itu milk body scrub. Jadi kita selalu menggunakan produk-produk yang berkualitas. Ini halal, kemudian ber-BPOM. Jadi kita di sini itu tujuan merawat rambut, betul-betul kita merawat rambut dengan sempurna. Mudah-mudahan dari sini kliennya itu lebih puas karena kita menggunakan brand yang profesional. Terima kasih.